Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawot. Di video hari ini saya akan membuat alat bantu pertukangan kayu dari alat yang sederhana. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu triplek. Ini mau tebal berapa saja bisa ya. Ini saya memakai triplek ketebalan 12 mili. Lalu kita menggunakan bor crop atau bor prohing ya. Ini untuk diameternya 3,5 cm ya teman-teman. 3,5 cm untuk diameter kebulatannya ya. Terus kita menggunakan asdrat. Ini mau panjang berapa saja juga bisa. Kita gunakan asdrat 1, lalu kita butuhkan murnya 2 dan ringnya 1 ya teman-teman. Seterusnya kita lingkarin diameter ini 3,5, jadinya dibagi 2 menjadi 17 mili lebih sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita gambar di atas media triplek 12 milinya. Nah, sudah terbentuk ini, kita majukan dari diameter yang 3,5 ke sini, kita majukan setengah senti atau 8 mili ya teman-teman, dari A setengah titik ini. Nah, kita majukan seperti ini. Kita lukis lagi, kita lingkarin. Nah, as titik ini jangan lupa untuk kita tandain terlebih dahulu untuk mengebor as tengah dan kebulatan ininya. Lanjut saja, langsung kita bor ke media tripleknya menggunakan bor prohing atau bor crop ini. Kalau teman-teman tidak mempunyai bor prohing, ini bisa memakai gergaji manual ya. Ini untuk belinya alatnya ini satu set bisa 150.000, 130.000 tergantung kota dan daerah teman-teman saja. Langsung saja kita bor. Nah, sesudah terbentuk seperti ini teman-teman ya, kita rapikan memakai amplas. Dan ini kan masih kecil teman-teman, masih ukuran 6 mili, kita lebarkan memakai asdratnya ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ada bor 8 mili juga nggak apa-apa memakai asdrat bor mata bor 8 mili. Kita untuk lebarkan as tengah titik lubang ini ya, kita lebarkan supaya asdratnya bisa masuk. Nah, seperti ini. Sudah kita lebarkan diameter tengahnya, lalu kita tanam mur ini sampai rata di atas tripleknya ya teman-teman. Untuk caranya menanam itu, ini kita masukkan murnya terlebih dahulu. Nah, sudah masuk ini, kita masukkan lagi ini ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan mur lagi di atasnya untuk penguncinya supaya bisa lebih presisi ya teman-teman. Ini dikencangkan memakai kunci supaya nanti ini bisa terlihat di sini teman-teman. Kita lukis. Ya, mohon maaf jika kata-kata saya belepotan.
Nanti saya kasih subtitle di bawah video. Nah, kita lukis di sini ya teman-teman. Selanjutnya nanti ini kan sudah terlukis nih teman-teman. Kita coak memakai loader atau karter juga bisa untuk menanam si murnya ya di dalam ini. Kita coak terlebih dahulu supaya tidak terlalu lama. Nah, sesudah tercoak seperti ini teman-teman, yang penting si mur ini rata dengan permukaannya ya. Nah, kita masukkan dratnya ke triplek ini. Nah, kita masukkan sampai ini masuk ke dalam coakan yang tadi ya teman-teman. Nah, sudah masuk ini, kita masukkan ringnya di atasnya sini teman-teman. Nah, nanti kita kunci memakai mur yang satunya lagi. Ini teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan modal yang tidak mengeluarkan modal ya, menurut saya paling cuma butuh modal lem Alteco. Nah, nanti kita kencangkan memakai kunci 12 supaya kencang sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, sesudah kita kencangkan, ini sangat kencang sekali ya, kita pasang di atas burnya. Nah, ini kan belum rata nih teman-teman, masih tidak presisi ya. Kita ambil amplas, lalu kita ratakan di permukaannya seperti ini teman-teman. Nah, sesudah rata seperti ini teman-teman, nah, kita copot kembali, lalu kita siapkan gergaji besi ya teman-teman. Gergaji besi mau baru mau bekas sama aja. Nah, nanti kita gergaji di sekeliling ring ini ya teman-teman, jangan sampai melebihin ring ini. Nah, kalau putaran bor kan ini ke kanan seperti ini teman-teman. Ini gergajinya berarti nanti garisnya miring seperti ini teman-teman. Nah, miring seperti ini ya. Kita gergaji atasnya miring sampai miring ya. Nah, seperti ini. Ini saya gergaji terlebih dahulu. Saya kasih contoh, ini miringnya ya satu ya teman-teman. Nanti ini dicepit, diragem atau ditanggem bisa biar enak. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nanti kita jarakin antara 4 mili atau setengah senti, kita gergaji miring semua keliling. Ini saya gergajiin terlebih dahulu biar enggak terlalu lama. Nah teman-teman, sesudah kita gergaji seperti ini ya hasilnya. Nah, kita siapkan amplas, lalu kita lipat amplas seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lipat, kita belah menjadi dua. Ini bisa memakai karter atau gunting teman-teman, seadanya teman-teman di rumah. Nah, kita belah menjadi dua.
Lalu kita potong ketebalannya menjadi 12 mili. Seperti ini teman-teman, kita potong memakai karter atau gunting. Kalau ada karter lebih bagus ya teman-teman. Nah, kita potong seperti ini. Kita potong agak banyak juga tidak masalah. Sewaktu-waktu untuk penggantiannya kalau sudah tumpul. Tapi kalau ini susah tumpulnya teman-teman, lama ya tumpulnya. Bisa untuk beberapa kali pakai. Nah, seperti ini. Jadi ini amplas kita lipat jadi dua, kita belah lalu kita potongin 12 milian seperti ini. Agak banyak. Saya potongin terlebih dahulu supaya tidak lama. Nah teman-teman, sesudah kita potongin seperti ini sesuai ukuran, ini mau panjang agak dipendekin juga nggak masalah, mau dibagi 3 ya tadi amplasnya. Lalu kita tempelkan ke yang sudah kita gergaji tadi. Ini kan arah bor kalau memutar kan seperti ini teman-teman. Jadi mata grid atau grid amplasnya ini harus seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini, mengikuti rotasi bor ya. Nah seperti ini, kita tempelkan semua di sini. Nah sesudah kita tempelkan semua seperti ini teman-teman ya, kita lem Alteco bagian sampingnya ini. Nah seperti ini, kita lem satu titik aja, jangan banyak-banyak ya, nanti sewaktu-waktu bisa penggantian grid amplasnya tinggal kita jabut ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini juga bisa dilem Alteco supaya tidak goyang teman-teman. Nah seperti ini ya, murnya juga di Alteco supaya tidak goyang nantinya. Nah, seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengamplas kondengan atau mengamplas ukiran-ukiran ya. Ini memakai ini lebih praktis dan fleksibel. Langsung saja kita coba. Ini sebenarnya di toko juga ada yang menjual teman-teman, tapi harganya agak begitu mahal ya, di sekitarnya 35.000 sampai 40.000. Ini cukup kita bikin saja dengan bahan bekas-bekas. Ini juga bisa diganti-ganti, kalau yang di toko kan sekali pakai buang ya teman-teman. Ini bisa diganti-ganti ya. Langsung saja kita praktekkan. Ya langsung saja saya coba teman-teman di media kayu ya. Kayak seperti ini kita ada sekonengan, kalau mengamplas kan agak susah teman-teman. Kita memakai amplas buatan saya yang tadi. Nah ini kan ada sekonengan teman-teman, seperti ini. Nah kita amplas memakai ini. Atau kalau teman-teman ada ukiran juga bisa memakai alat seperti ini ya teman-teman. Langsung saja saya coba. Nah seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi halus. Ini bisa, sebenarnya ini cocok untuk ukiran-ukiran ya teman-teman. Ini bisa diperkecil, bisa diperlebar lagi, tergantung ketebalan tripleknya teman-teman atau kebutuhan teman-teman berapa. Nah, semoga bermanfaat video saya untuk membuat amplas kipas seperti ini ya teman-teman, atau bantalan amplas kipas. Bisa
bisa ditiru di rumah untuk kebutuhan teman-teman masing-masing. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.